Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di SMA 20 ini. Alhamdulillah, senang banget bisa jadi bagian dari teman-teman di acara ini. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan hidayah dan penuh keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang pacaran masih ada hari ini? Halo, masih ada yang pacaran hari ini? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan yang pacaran diputuskan ya Allah. Seandainya hadir di antara kami yang baru jadian, ya Allah, tolong putuskan ya Allah. Yang masih berharap kepada mantannya, jauhkan dari mantannya ya Allah. Yang masih ngece-ngece, ya Allah, hilangkan perasaannya ya Allah. Hari ini SMA 20 kita putus masal, siap? Lu siap-siap aja, emang gak punya pacar aja. Masya Allah, luar biasa kalau masih ada yang berpacaran. Kang, aku sayang sama dia. Dia satu-satunya yang aku cintai. Sampai kalau diputusin, itu dia update status di Facebook. Update status di Instagram, Facebook, Line, Pinterest, apa lagi? Memang sendal bisa menggantikan sepatu, memang lilin bisa menggantikan lampu. Tapi satu yang harus engkau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Lebay, luar biasa. Kesal brother, lihat yang pacaran di kantin, pawak-pawak, Masya Allah. Am sayang, am cayang. Set, pas garpu nadi gitu kan dibentotnya geningnya. Set, disurnya kening nanti. Gigi, Uyuhan. Hey brother and sister Villa, kalau Kang Boni sama istri gitu romantis. Aku sama istri kan aku manggilnya papap sama mamam ya. Kalau aku wak-wak sama istri, sama aku disuapin istri, am sayang, pakai sendok magic jar. Romantis. Lebih romantis yang pacaran atau yang sudah menikah? Yang pacaran lebih romantis daripada yang sudah menikah. Coba yang pacaran panggilannya ada ayang, ada bebek. Anak SD waya enak geus ngagerona ayah bunda. Ayah lagi apa? Bunda. Lagi video call dia kan ya. Bunda, ayah lagi main kalenci. Budak SD. Lebih romantis yang pacaran. Tatanggepan di motor, kalau di mobil tangannya diambil, set, ditaruh di tangan personeling, set, jangan lepasin tanganmu dari personeling. Pindahin terus ya, tapi kan turun lagi kudu duaan, emang terus. Subhanallah. Maka satu, itu temanya naon sih orang? End of the time is near. What's the meaning of this one? The end of life maksudnya ya. Pokoknya mah satu ciri akhir zaman, tidak akan sampai akhir zaman sampai kapan? Sampai pada peristiwa apa? Sampai engkau melihat bagaimana terjadi penghinaan demi penghinaan terhadap kaum wanita. Sorry brother and sister Villa, kalau berpacaran sampai terjadi kasus, data dari Komnas Perempuan tahun 2017 didapatkan data 259.150 kasus kekerasan terhadap kaum wanita, 63% lebihnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, 23%-nya KDP, kekerasan dalam pacaran. Kemarin viral di Instagram, ada seorang laki-laki membawa seorang pacarnya ke kosannya. Begitu dibawa ke kosannya,
Kemudian ingin bercumbu laki-lakinya, ketika ingin bercumbu ternyata si ceweknya nolak. Begitu nolak diambil pisau dapur sama laki-lakinya, dijamkan kemudian di punggungnya. Kalau pacaran yang sudah begitu kasus kayak gitu, yang rugi cewek atau cowok? Yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang jadi korban cewek atau cowok? Kaum laki-laki harap bersabar. Kurang angkat ulang ke digituin gede dah. Ayo. Yang selalu dihinakan cewek atau cowok? Cewek. Padahal yang namanya wanita hanya wanita yang memiliki rahim. Laki-laki teboga. Lek laki tulang lunak tulang doyok ke mau tidak. Kade, baru dah. Ayo nama ayat tak kamari di Instagram ningali lalaki duaan pakai motor beli nasi bungkus. Cicing kasih ibu teh panggil si ibu nasi bungkus. Ibu, nasi bungkusnya 2. Makin guruku. Nah, eta laki-laki kurang normal. Laki-laki mah dari bahasa rijal, rojul, rijal. Apa itu rijal? Rijal itu kaki berdiri tegas, bertanggung jawab, berprinsip. Itu laki-laki. Pemberani itu laki-laki. Kalau ada laki-laki yang menyatakan cintanya sebelum nikah, maka itu bukan laki-laki. Sudah tidak musim tuker coklat. Sekarang itu musimnya tuker tulang. Aku menjadi tulang punggungmu, kamu menjadi tulang rusukku. Wah, dia mau di kantin ABCDE. Apa? Aku bilang cinta diterima enggak? Sebel. Sampai ada seorang wanita pacaran bilang sama cowoknya, sayang, galon aja diantelin, baca aku juga. Dijawab, buka bogohan teh. Dijawab aja sama kebogohan teh, sayang, galon dijemput dalam keadaan kosong pulang isi. Kamu mau dijemput keadaan kosong pulang isi? Ya, wahai kaum wanita yang harus dikasih tahu nih, harus penting. Yang punya rahim wanita. Rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Jadi wanita itu fitrahnya pasti penuh dengan kasih sayang dan setia, itu wanita. Memang wanita makhluk yang lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia butuh kelemah lembutan. Intan belian permata itulah dirimu. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau laki-laki seperti besi, kehujanan, kepanasan, bagi kuat. Itu laki-laki. Laki-laki takut kepanasan. Nah, ada yang sering dandan cewek atau cowok? Yang sering bercermin cewek atau cowok? Yang sering main TikTok cewek atau bowo? Cewek atau bowo? Hampura, salah. Wanita, bahasa Arabnya mar'ah. Dari kata muru'ah, menyukai keindahan. Maka wanita seneng dandan. Aneh kalau laki-laki seneng dandan. Kalau udah nikah sih gak masalah. Kalau udah nikah, Kang Boni udah nikah seneng dandan sama istri, oke. Kalau istri kan wanita ya luar biasa perlengkapannya. Ada Nature E, ada Pantene, ada Dove anti dandruffnya. Lalu ada facial foam-nya, ada eyelinernya, foundationnya, day creamnya, night creamnya, mascaranya, lipsticknya, lip glossnya, lip balmnya, scrubbingnya. Belum lagi ya kayak terima uang banget ya, gitu-gitu kan. Uang wajah, belum body lotionnya, hand body-nya, belum lagi kemudian lulurnya, lulur Shinzui 27.500, hand body Citra Pearly White 22.500 atau 250 mili. Ada krim anti perpecahan suku Roro Beun mah.
Lalaki mah sih katuntung galing oke dipakai kene. Kalau wanita mah enggak, perlengkapan yang paling banyak wanita. Saya masuk ke kamar mandi, pakai sapu nu istri we, pakai sapu istri teh. Pas dipakai nah surat teh tebusan. Pas beres mah nah tebusan sampai bab itu mah sabun sirih. Era entah. Maka Kang Boni mah mun tahu sia mun teu make peci, make topi. Soalnya galing bunga muringkel kabeh. Iwan, awat yang dimuliakan Allah, brother and sister fillah. Maka ketika yang namanya pacaran penyakit di anak muda, yang selalu jadi korban wanita. Data dari Komnas Perempuan tahun 2017, 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Kerjaman Fir'aun ada bayi, lahir bayi laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah lahir bayi perempuan dibunuh. Zaman sekarang belum ketahuan laki-laki perempuan sudah dibunuh. Sa ucing-ucing na ucing can pernah aya ucing aborsi. Oh. Ngeluh ini ucing ya mah. Ngeri. Maka lihat brother and sister fillah, kalau sudah begitu yang rugi cewek atau cowok? Demi Allah, ketika teteh hamil dalam proses pacaran ditinggalkan oleh laki-laki itu. Laki-laki cuma pengen enaknya aja, tembakan. Begitu pacaran, tembakan, cium-ciuman, peluk-pelukan, pegangan tangan, tutupakan, bubudakan, gesok. Mohon maaf kepada bapak dan ibu guru, ini saya harus tegas menyampaikannya karena tugas saya itu. Ini data luar biasa. Kemarin di SMA perbatasan dekat dengan Jakarta, ada seorang siswi masuk sekolah pakai stagen. Begitu pada proses pengajaran dia bilang sakit perut. Begitu dia berjalan untuk kemudian keluar dari kelas itu, ternyata borojol budak. Allah cabut keberkahan jihad bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah. Kang Boni, alhamdulillah, bukan alhamdulillah maksud Kang Boni, saya ngambil peran untuk menemani wanita-wanita yang hamil di luar nikah kemudian ditinggalkan sama cowoknya. Saya suka barengin proses persalinannya, sampai saya barengin untuk ngobrol sama orang tuanya. Jangan sampai wanita yang hamil di luar nikah melakukan dosa yang berikutnya. Apa dosa berikutnya? Satu, aborsi. Yang kedua, bunuh diri. Tingkat bunuh diri seorang wanita stres ketika dihamili oleh prianya itu tinggi. Tingkat seorang wanita aborsi karena stres menghadapi realita belum siap punya anak itu tinggi. Maka saya hadir untuk membersamai menyelamatkan anaknya. Saya bilang sama orang tuanya, Pak, ini anak bapak sudah hamil. Memang tidak jarang saya yang disalahkan. Kamu berani menghamili anak saya? Sebentar lain orang, Pak. Orang yang ngabaturan. Dan mohon maaf, saya langsung, alhamdulillah. Gak sampai Pak, Bu, Ibu Guru, gak sampai lebih dari 5 jam, lebih dari 3 jam. Kalau yang hamil di luar nikah itu gampang borojolnya, dihidupkan keluar. Mudah. Istri saya, istri pertama apa? Memang aku punya mantan dulu di SMA 20. Tapi yang udahlah dah aku juga kan. Zaman si GA aku mana? Si GA mah kan aku pas SMA T angkatan 2003 masuk. Lulus 2006. Ah udahlah jangan dibahas satu lah. Suka sakit hati dan habis kawin mainin aku. Ya tadi teh sampai mana? Lain. Oh, saya temenin istri saya ngelahirin anakku pertama gitu maksudnya. Istri saya melahirkan anak yang pertama, saya temenin di rumah sakit luar biasa. Peperketannya luar biasa. 17 tulang patah secara bersamaan. Itulah rasa sakit yang diderita oleh seorang wanita dalam melahirkan. Bayangkan 1 tulang patah aja sakitnya luar biasa. Antum disunat aja udah jejerita. Baru disunat. Brother, kita disunat masih pakai pisau, enak. Ada yang pakai laser, benyet, beres. Bentuk indah. Kabayang sok. Perintah pertama disunat tahu nggak pada zaman siapa? Nabi Ibrahim. Bayangkan antum hidup di zaman Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, telah datang perintah kepadaku. Bayangin, sebelumnya nggak ada perintah ini. Sebelumnya nggak ada perintah itu. Kemudian dikatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sudah datang perintah kepadaku untuk memotong bagian yang ada dalam tubuhmu. Apa itu wahai Nabi?
sesuatu itu. Digimanain itu? Dibenyeng, begitu. Oh, rek murtad jika na eta mana? Maknya itu kieu-kieu. Bayangkan, dulu belum ada pisau, belum ada jahit, brother, belum ada laser. Betot, cut. Pakai batu. Oh. Mata bersyukur hidup di tahun 2018, disunat masih SD ya. Masih SD paling kita ada suntik bius dulu. Kalau dulu enggak, brother. Itu dikebalinnya pakai es itu tuh. Kebayang tuh ayam balok es ditutupkan gitu tuh. Ayam apa tuh es anu aya bolongna tengahna. Astagfirullahaladzim. Mebaal maksudnya mah. Pak dari kamana wae. Nah teh saya temenin itu istri saya hampir berapa jam, 5 jam lebih itu ketika ngelahirin. Tapi begitu saya nemenin ada seseorang wanita yang hamil di luar nikah, saya temenin itu Pak. Gak lebih dari 3 jam keluar. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, siapa wanita yang hamil di luar nikah, maka Allah cabut ruh jihadnya. Maka tidak akan ada jihad dalam dirinya. Begitu dikeluarkan, anaknya bukan anak haram. Anak yang suci fitrah. Yang dahulu ketika di alam ruhnya pernah ditanya sama kayak kita semua. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim dzurriyyatan wa syahadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati nakunan hadza ghafilin. Benarkah aku ini Tuhanmu? Dijawab sama ruh dari kita semuanya. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Dilahirkan kita ke dunia. Ketika dilahirkan ke dunia, tidak ada satu bayi pun yang tidak menangis ketika lahir di dunia. Nggak ada. Nggak ada bayi yang lahir kemudian ruas. Oh, kumah. Mau kadang kan barudak lalaki mah sok heureuy wae. Lalaki bedanya laki-laki sama wanita. Laki-laki itu sadis di depan, manis di belakang, itu laki-laki. Oh, lalaki mah ngaran Rizky, Bu, Galing, ngerona kambing. Ngaran alus-alus Alfredo. Tapi beungeutna hideung di golona Magrib. Cekurang teh eta aya nuluy poek di Alfredo di gerona saha? Oh eta mah si Kosu Ustaz. Nah, Kosu qobla subuh Ustaz. Trek pisan. Lalaki mah kan mun panggil oge gitu, bahasana oge panggil teh. Bro, kemana wae mana hirup keneh mana? Eta sadis di depan, manis di belakang. Ketika temannya tidak ada, dia akan berkata kepada teman yang lainnya, kamananya si eta kangen euy. Jadi maaf, seorang laki-laki tidak pandai menyatakan cintanya dan perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa untuk kemudian menampakkan betapa cintanya dirinya kepadanya. Dan laki-laki tidak mampu mengeluarkan air matanya di hadapan seorang wanita. Kenapa? Ia tidak mau dipandang lemah. Maka ketika sedang menangis, dia akan kemudian menutup matanya. Pikiran deh. Bro, jerik antri kelilipan kadal. Kalau seorang wanita sadis di depan, manis di depan, sadis di belakang, beda. Kalau laki-laki sadis di depan, manis di belakang. Kalau wanita manis di depan, sadisnya di belakang. So, nama Dewi panggilan Dedeo. Nama Dewi panggilan Uwi. Nama Anissa panggilan Ica atau Caca. Kalau rada gendut dipanggilnya jadi Cadut. Oh, mun panggil itu di kelas, Ica, kemana aja? Kita teh 500 meter sebelum mah. Kemana aja? Bari lulumpatan, kuriling lapang heula eta teh. Sebab kangen bari paciwit-ciwit. Ya ampun, baksonya belum ditelen ya. Baru ngobrol, main atuh ke rumah aku, udah lama kita nggak main ketemu ya. Iya, yaudah nanti aku main lagi ya ke rumah kamu ya, ya. Yaudah ya, dadah. Udah jauh ditanya sama temennya, siapa yang tadi? Ih, aku juga sebel sama dia. Awewe, manis di depan, sadis di. Maka jangan pernah percaya dengan bujuk rayu seorang wanita.
Awewe mah kieu mah aluhur tenggelam digecret. Persis lagunya Juicy Luicy. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau genggam erat, tarik aku lebih dekat. Bayang teman, kurang kesidalang layangan kemarin itu betul. Untuk mendapatkan hati seorang wanita harus seperti main layangan memang. Ini curhat banyak sedih. Saya tahu sih sampai jam berapa sih? Tadi cenah rek balik. Sok konsisten dah. Ini panjang sarua, amplop nama sarua ya tidak. 2.50. Insya Allah sampai jam 3 pas ya. Yang des ketika jam genep atuh. Mayahan urang kita mah. Nah, saya ketika sama istri teh, saya kuliah di Pajajaran University. Unpad. Di daerah Jatimanger. Ambil jurusan Public Relation, Communication Science, ilmu komunikasi Public Relation. Saya ambil kuliah di Jatinangor. Kemudian istri saya waktu itu masih namanya kan ya istri saya ya sekarang itu dulu kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Bayangkan Jatinangor dengan ledeng mah. Dan saya mencintainya. Maka cocok lagu Le Panas Dalam baheula di dieu dapat persis pensi di dieu pisan SMA 20. Tidak usah ke Jatinangor. Eta lagu ke mall apa sih malam ini? Maka saya perjuangkan itu. Kenapa saya perjuangkan? Ini wanita yang luar biasa. Satu-satunya wanita yang ketika saya tembak, maukah kau menjadi pacarku? Dia katakan, mohon maaf, seandainya kau serius kepadaku, silakan temui aku di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong. Sekurang orang nek ngajak dari Kabogo, rek hayang ngaji. Ditolak, brother. Bagi seorang Handi Boni ditolak gak banget. Maka akhirnya ada perasaan yang sampah masa ditolak. Kurang, saya kejar, semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih mendapatkanmu. Perjuangkan dari Jatinangor kemudian ke Ledeng. Bayangkan Jatinangor, Ledeng, rumah di Kopo. Subhanallah. Segitiga bermuda. Jauh, Mang. Kabayang teh beungeutna hinggaina luar biasa. Perjuangan itu untuk sampai mendapatkan cintanya dia. Didatengin ke Darut Tauhid, ngaji, pura-pura soleh gitu ya. Pas datang beres ngaji, kemudian kata istri aku teh, saya bilang kan, Assalamualaikum teteh. Terus dia bilang, Waalaikumsalam. Ayo kita makan dulu itu teh. Maaf, saya harus istirahat, gak baik untuk dua-duaan. Allahu Akbar. Ada perasaan yang berbeda dalam hati. Lalu aku mengatakan, inilah istriku. Masalahnya kita dulu SMP kita dulu di SMP 3 Dewi Sartika. Zaman SMP 3 saya ngesengin dia, tapi saya bilang dia paling pintar, saya paling bodoh waktu itu. Tingkat dia bagus lah, tinggi, dia orangnya tajir, saya miskin. Kalau saya mau pulang dari Kebun Kelapa ke Kopo, itu saya harus jalan kaki dulu ke Lui Panjang, baru bisa naik angkot. Kenapa? Karena ongkosnya cuma cukup segitu. Maka jalan dulu dari Kebun Kelapa sampai Lui Panjang, baru naik angkot. Saya bilang waktu itu waktu SMP saya nggak layak mendapatkan dia karena dia high quality. Saya, dah aku mah apa itu? Bubur wae di Sangua. Maka pas ketemu lagi ternyata sudah dihijab, udah kuliah, udah luar biasa. Maka kemudian kata dia, kalau kamu benar-benar serius kepadaku, datengin aku di Panjalu. Rumahnya di Panjalu Ciamis. Saya datang ke Panjalu Ciamis naik Bandung Elok. Wah, pengorbanan cinta, brother. Sampai rumahnya kakeknya, saya bilang sama kakeknya, Kek, saya serius sama cucu kakek, saya mau menikah dengan cucu kakek. Ternyata kata kakeknya, kemudian di halaman rumah kakek itu kan ada anjingnya. Mohon maaf ya, ini serius ada anjing.
Itu pas lagi ngobrol gitu ada anjing yang ngelewat gitu. Itu anjing kakeknya itu. Terus anjing kakeknya bilang, Boni masuk. Ngaran anjing lah Boni bang. Kumaha tuh nyeri hati coba itu. Nah, singkat cerita beres dari situ kemudian dilanjutkan hubungannya. Singkat cerita kemudian suatu waktu dia memutuskan hubungan karena merasa kemudian dia kecewa dengan sikap saya. Mohon maaf dulu memang saya tidak baik, kurang baik. Saya susah lepas dari narkoba dan minuman keras dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika itu ketahuan, ilfil brother, ditinggalkan, maka kemudian saya bilang maaf, itu ditinggalkan. Sampai akhirnya saya bilang kirimin puisi tiap malam, nggak mempan. Udah nggak mempan lagi, akhirnya ya udahlah, terakhir kali. Dia sampai ganti singkat, saya datang kemudian ke Gimnasium UPI, lagi kuliah bersama. Saya bawa bunga, kemudian bawa puisi, pakai kertas ditulis yang sisi-sisi nanti didurukan teh gini mah. Pakai parfum yang peruluk mawar, pilepan we. Jadi kalau misalkan dibuka langsung muruluk mawar nanti. Ana paling jago yang begitu-begitu. Ingat, wanita itu nanti dicobain sama teman-teman buat pacaran. Jangan ya. Wanita itu kan takluknya satu, oleh kata-kata, oleh barang, oleh perhatian dan kasih sayang. Cuma itu. Gak untuk harta gak terlalu suka, tampan juga gak biasa. So laki-laki mah butuh wanita cantik. Kalau wanita cantik belum tentu butuh laki-laki yang tampan kan. Nomor sekian lah. Tok, siapa di sini pengidola artis Korea ada? Lee Min Ho. Mau sama Lee Min Ho? Kim Jong Un, So-un, Sini-un, semua weh. Maka saya datang ke sana lalu saya bilang, Rin, ini terakhir kali aku bilang sayang sama kamu dan kamu gak akan pernah dapetin laki-laki yang lebih sayang sama kamu selain aku. Setelah itu tinggalkan. Brother, lu tadi kan dibentot terus kan, unggal poin di SMS, tiba-tiba ngalengin, gitu sabulan, kita klik mah karena ngulur kan. Nges gitu naon, ya mah gampang, nges pasti kacanto cekurang teh kitu lah, sabar we akhirnya pas diulur beunang mah tiba-tiba ada yang SMS 1 bulan kemudian. Hey jelek lagi apa? Langsung kalau udah gitu brother, Ana beli cincin, datang ke rumahnya, ajak mama, ayo ma. Dan alhamdulillah usia 22 lamaran, usia 23 tahun saya menikah. Beres usia 23 tahun menikah, baru kemudian berhijrah total. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, dia bertaubat kepada Allah, benar-benar serius pengen jadi lebih baik, maka Allah jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Gak akan khawatir kalau teman-teman milih untuk senantiasa menjadi seorang yang single lillah. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. Ketika teman-teman memilih untuk sendiri, prinsip ini tanamkan satu, karena saya takut sama Allah. Saya nggak mau menyakiti seorang wanita sebelum pada waktunya, nggak mau. Bahkan ketika kita sudah menikah pun pantang kita meneteskan air mata wanita, nggak boleh. Air mata seorang wanita mahal brother, seka air matanya, peluk dirinya kalau sudah nikah. Biarkan air matanya tertuntaskan di bahu kita, itu laki-laki. Apa laki-laki membiarkan wanita menangis? Ana lagi zaman SMA, namanya wanita dilindungi sama Ana. Wah, dilindungi Ana setiap dari TK, KM. Maka ketika saya SMA jadi KM, ada teman saya di kelas saya nangis. Kenapa kataku nangis? Diputusin pacar aku, Bon. Sama siapa pacarnya? Kakak kelas. Baik, datangan, kurang datangan kakak kelas. Mana curang teh kabogona si Dewi? Wani-wani ngamutuskeun si Dewi, nyeri hatekeun si Dewi curang teh. Eta teh adik, eta teh budak kelas urang. Pas bijil ternyata kabogona teh orang taekwondo. Saya naon? Teu abdi mah nuhun we kitu unggul. Betul-betul teh we yang ngaganggu jadi mangga lanjutkeun deui. Kan minimal mah ada pembelaan gitu. Soal dari dulu cinta sama wanita itu bukan cinta apa-apa, karena saya lihat ibu, pengorbanan ibu saja. Namanya seorang pemuda kalau pakai kacamata rata-rata kacamatanya minus atau plus.
Minus itu rabun jauh, rabun dekat. Rabun jauh, kalau orang tua pakai kacamata rata-rata plus atau minus? Plus. Kalau plus itu rabun dekat. Namanya anak muda, lupa dia bahwa ia tidak hidup selamanya. Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Terus itu punya kenalan orang dalam. Emang ketika ditanya manro buka, antum bisa sogok gitu? Udahlah, sama-sama tahu aja. Nggak bisa, brother. Nggak bisa. Ketika sudah kematian tiba, Masya Allah, wallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalul musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Summa antum tamtarun, dan manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Cek pertanyaan, siapa yang matinya tahu di sini? Kapan matinya? Ada yang tahu? Enggak. Siapa yang matinya pengen dikasih tahu kapan? Ada? Enggak. Siapa yang matinya nggak mau dikasih tahu kapannya? Ada? Dikasih tahu nggak mau, nggak dikasih tahu juga nggak mau, tapi mau masuk surga. Oh, kan aneh, matinya nggak mau, masuk surganya mau. Siapa yang pengen masuk surganya sekarang? Silakan ngacung. Nggak ada juga. Antum mau? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Setiap saya tausiah kemana-mana, handphone saya ada casingnya. Dalam casing, alhamdulillah saya simpan. Nah inilah yang namanya kain kafan. Saya simpan selembar kain kafan kecil sebagai pengingat. Kalau Kang Boni malas, Kang Boni kepikiran lagi maksiat kayak dulu, Kang Boni kepikiran lagi untuk nyakitin istri, sebel sama istri, sebel sama mama, ambil kain kafan, tutupkan ke muka, cium wanginya. Suatu saat ini pakaian yang terbaik yang bakal Kang Boni pakai. Sebagus apapun pakaian saya, sebagus apapun kendaraan saya, sebagus apapun rumah saya, semuanya akan saya tinggalkan. Dunia ini bukan tempat tinggal, ini dunia tempat kita meninggal. Dan dunia ini sementara, cuma sementara. Maka kalau dihina, hinanya sementara. Kalau dipuji, pujiannya sementara. Ingat, dalam pujian ada ujian. Jangan merasa bangga ketika dipuji. Cantik, ganteng, pinter, kaya. Enggak, biasa, standar. Dan ibu, orang tua, saya belajar dari ibu. Dari kecil SMP, susah orang tua, ditinggalkan suaminya untuk kemudian membiayai rumah tangganya. Saya bantu ibu, dagang gorengan, dagang apa aja buat saya bisa sekolah, SMP, SMA, kuliah. Kuliah saya kerja part time di sebuah restoran cepat saji. Bahkan saya sebut mereknya, kita singkat saja, MCD namanya. Nah dari sini saya biayai semesteran saya, biaya kemudian kerja di Ciwol, Soho Musik Cafe. Kemudian pindah lagi ke kafe halaman. Mulai terus saya kerja untuk biayai kuliah saya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa pengorbanan ibu luar biasa. Makanya namanya orang tua ketika pakai kacamata, kacamatanya plus, rabun dekat. Dia tidak peduli dengan kebahagiaan dirinya. Yang penting anaknya bahagia. Dia tidak peduli dengan kemakmuran dirinya. Yang penting anak saya makmur, anak saya bisa selamat, anak saya bisa sukses. Itu orang tua. Maka Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah SAW. 1. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita sekarang ada dua. Ada orang tua kita yang di rumah, orang tua biologis yang melahirkan kita, membesarkan kita. Ada orang tua ideologis yang membentuk pola pikir kita. Siapa? Guru-guru kita. Orang tua kita juga. Bayangkan, guru-guru kita meninggalkan keluarganya menemani kita dari pagi sampai sore. Dia tinggalkan keluarganya. Anaknya kadang ngobrol sama orang tuanya. Pak, kenapa papa lebih sibuk di sekolah daripada di rumah? Lebih sering bersamain siswa daripada kami. Insya Allah, pengorbanannya luar biasa. Ketika dalam birrul walidain, mungkin di antara kita ada orang tua yang sudah meninggal. Brother and sister Villa, sekeren apapun dirimu, segaul apapun dirimu, tolong jangan lupakan ibu. Kenapa Kang Boni benci sama sikap orang yang berpacaran? Kang Boni gak pernah benci sama orangnya, gak pernah. Mohon maaf, kalau ada yang pemabuk, memakai narkoba, yang senang dugem, yang senang zina, yang saya benci sikap dan sifatnya, tapi saya nggak mau membenci orangnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan itu.
Ketika saya kembali ke Islam tahun 2012, saya temukan bagaimana kelembutan akhlak yang luar biasa dari beliau. Maka kata Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad SAW sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Indah akhlaknya, jangankan ke manusia, ke hewan aja baiknya luar biasa. Penyayang kucing, punya kucing namanya Muiza. Cantik kucingnya, gembil kucingnya, dielus-elus sama Rasulullah SAW. Jangankan hewan, tumbuhan aja dijaga. Yang muslim aja disayangi, yang non muslim juga disayangi sama Rasulullah. Maka aneh kalau sesama muslim saling menjatuhkan, saling menghinakan kepada non muslim, saling menghinakan, saling menjatuhkan. Nggak boleh. Jaga perasaan mereka, berikan kelembutan. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah mengajarkan kepada kita berlemah lembut, nggak kasar. Maka ketika ada yang berzina, mabuk, saya katakan, saya benci sikap dan sifatnya, tapi saya tidak pernah benci orangnya. Saya rangkul ya. Setiap pelaku zina, setiap pelaku maksiat, saya rangkul. Karena saya pernah begitu. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan. Dan bisa jadi ketika teman-teman bertobat hari ini, anakmu taubat, penyesalan sama dengan taubat, maka bisa jadi teman-teman lebih mulia dari saya. Siapa manusia yang paling hina? Manusia yang merasa mulia di hadapan manusia lain. Siapa manusia yang paling mulia? Manusia yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berlumur dosa diri. Siapa manusia yang paling kaya? Manusia yang merasa fakir ketika di hadapan Allah. Dan siapa manusia yang paling miskin? Manusia yang merasa kaya di hadapan manusia lain. Kalau engkau bisa sesayang itu kepada pacarmu, kenapa engkau tidak bisa sesayang itu dengan orang tuamu? Kenapa engkau tidak bisa berlemah lembut dengan orang tuamu? Sedangkan ketika dengan sahabatmu, dengan pacarmu, kau bisa berlemah lembut. Pacar WhatsApp langsung dibalas, pacar ngajak jalan kita langsung balas. Ikhwan dan akhwat, coba deh. Alhamdulillah sudah asar. Nanti pulang ke rumah, pesan dari Kang Boni, mudah-mudahan ada napaknya. Tapaknya, apa pesan dari Kang Boni? Kalau teman-teman pengen sukses dunia, sukses akhirat, beres dari sini, pulang ke rumah, yang mohon maaf kalau ada orang tua yang sudah meninggal, mohon maaf. Yang bagi orang tuanya masih ada, pulang ke rumah, peluk orang tuamu, peluk orang tuamu, sun keningnya dan katakan kepadanya terima kasih sudah dengan tulus membesarkan aku. Ikhwan, akhwat, teteh, AA, kalaupun ada sikap yang buruk dari orang tua kita kepada kita, ketahuilah masalah dia dalam membesarkan kita lebih berat. Masalah kita, kekurangan kita yang membuat mereka kesal, itu yang lebih baik. Maka kalau dia bersikap buruk kepada kita, ingat-ingat lagi pengorbanan dia membesarkan kita itu lebih besar. Sun, terutama ikhwan, kita paling gengsi laki-laki itu paling gengsi minta maaf sama ibu. Silakan SMS ataupun WhatsApp atau peluk langsung nanti di rumah. Efeknya luar biasa. Kalau mau dicoba WhatsApp silakan. Teman-teman WhatsApp, Assalamualaikum. Manggilnya apa? Ibu, bunda, mama. Ma, maafin aku ya ma. Kalau selama ini aku sering nyakitin mama. Kalau selama ini aku sering ngecewain mama. Ma, doain ade ya, supaya ade bisa menjadi orang yang berguna, orang yang sukses, dan bisa membahagiakan mama sebelum mama atau ade berangkat kembali kepada Allah. Lihat balasan orang tua. Memang tidak jarang ada yang balas orang tuanya, hari ade kunaon cageun, ayah begitu. Kepercayaan, ayah aku naon power si bunuh diri. Nanti bulan Desember, Mother's Day, semuanya bikin Instagram postingan. Everyday, everything for mom. Segala cintaku untuk mama. Semuanya untuk mama. Semuanya demi mama. Masya Allah. Taunya mama punya akun Instagram. Dibales di komennya. Nya kabeh ku mama, nyusu ku mama, balanja ku mama. Nah, kita tidak pernah jujur.
Kata Quran apa lembut banget. Jangan bilang sama orang tua, bayangin. Bilang nggak boleh. Kata Quran nggak boleh bilang sama orang tua, ngebantah jangan. Maka mohon maaf Kang, saya selalu berusaha untuk berlemah lembut dengan ibu saya. Meskipun nyebelinnya bagaimana gitu ya, kadang nyebelin. Kadang orang tua itu kan kembali kepada sifat kayak anak-anak. Semakin tua itu, Ma, jangan tinggal sama yang lain, ayo tinggalnya sama aku aja, Ma. Malu nggak apa-apa, sama Kang sama Boni aja. Ada tinggal di rumah sama Boni. Kalau mau disuapin sama Boni disuapinnya. Kapan terakhir kali kita nyuapin ibu? Pernah? Nggak pernah. Ajak ibu mau makan di mana? Ajak suki time, ajak makan suki time. Anak ajak makan itu si mama di suki time. Ayo Ma, makan yuk. Ini pilih. Ayo makan yuk Ma. Bon, nah apa sih makan nih? Kita yang bayar lah, kita yang masak lagi. Udah gitu mahal lagi. Mama mending mentahnya aja lah. Minta atana duit lah sih. Ya Allah, ajak mama ke bioskop. Ayo Ma, nonton bioskop Ma. Yuk nonton bioskop, seneng Ma. Sare di bioskopnya. Yang penting bahagia aja dulu. Ayo Ma, mau apa lagi? Pengen jalan-jalan, ayo jalan-jalan keliling yuk. Cuman satu yang belum umroh. Maka kemarin saya berdoa kepada Allah, ya Allah, pengen umroh ini Bu. Nabung di celengan Kongguan, sehari 2000 nabung. Apa? Di kaleng Kongguan, kan biasanya diisi rangginang ya, kalau udah habis dikeluarin lagi, udah dikeluarin, diisi aja, ditulis di kaleng Kongguannya, tabungan untuk mama umroh. Innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi membuat sebuah kitab yang luar biasa. Hadis Arba'in, 40 hadis pilihan yang luar biasa. Hadis yang pertama isinya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka kunci yang pertama niat dulu aja. Kalau mau hijrah niat, pengen berhenti pacaran niatnya. Udah begitu apa? Aksinya nabung sehari 2000. Masya Allah teh, ketika nabung sehari 2000, uangnya belum sampai biaya umroh. Kemarin ada yang ngontak lagi, Kang Boni, kita umroh ya nanti bulan Maret 2019. Saya bilang sama jamaah saya, mohon maaf Kang, bukannya saya nolak, tapi saya nggak mau umroh lagi, belum mau umroh lagi karena ibu saya belum umroh. Lalu kemudian dibilang sama beliau, insya Allah Kang Boni sama ibu berangkat lagi, alhamdulillah. Konsep rizki yang pertama, la in syakartum la azidan. Syukuri apa yang ada, Allah akan mendatangkan nikmatnya, insyaallah. Syukuri apa yang ada, Allah akan mendatangkan nikmatnya. Yang kedua, konsep rizki yang kedua, Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang memperjalankan dari iman kepada takwa, maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Yakin aja sama Allah. Kalau yakin kita pengen berubah menjadi lebih baik, yakin berubah menjadi lebih baik. Fear itu bukan forget everything and run, lupakan semuanya lalu pergi begitu saja. Enggak. Fear, hadapi ketakutanmu itu menjadi face everything and rise. Hadapi semuanya dan bersinarlah. Kau layak menjadi lebih baik. Wanita layak menjadi lebih indah. Jangan hinakan dirimu dengan berpacaran, jangan. Dan laki-laki jangan jerumuskan kemudian dirimu kepada kemaksiatan. Rugi. Teman Kang Boni, banyak yang meninggal karena minuman keras, narkoba. Rugi, brother. Penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Dah, yang sudah kita tutup menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Kalau Ustadz Rahmat Baikuni berbicara tentang akhir zaman, ngeri kita. Ustadz Rahmat Baikuni pejuang akhir zaman, kalau Kang Boni pejuang akhir bulan ya. Jadi pesannya sekarang terakhir, tadi terakhir ya. Pesan yang terakhir, satu, T yang pertama, tutup aib, tutup kemaksiatan kita. Tutup aib, tutup kemaksiatan kita. Ikhwan dan akhwat, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau bawa dosa sebesar gunung sekalipun, Allah membawakan ampunan sebesar apa yang kau bawa. Tutup setiap aib dan kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, tatap masa depan yang lebih indah. Berjuanglah seolah-olah kau akan hidup selamanya. Untuk urusan dunia, seolah-olah kau akan hidup selamanya. Belajar yang benar, ayo masuk ITB, masuk Unpad, Harvard. Ayo kita kuliah yang terbaik, jadi orang-orang yang terbaik. Yang ketiga, tutup, tatap, titipkan doa kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, azan asar. Ayo sholat dulu, beres sholat, berdoa kepada Allah.
Berdoa kepada Allah. Silakan doanya sederhana. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering ninggalin Allah. Allah senantiasa mendengar doa kita, cuman kita yang malas berdoa kepada Allah. Maka yang terakhir, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi akhir zaman. Gitu-gitulah. Ya, yang ikhwan silakan boleh main Mobile Legend, boleh main PUBG, boleh main Point Blank Strike, boleh main Dota, boleh, cuman waktunya aja kita atur, brother. Jangan sampai jadi candu. Kalau sudah jadi candu bahaya, lebih parah dari narkoba. Point Blank Strike. So silakan yang mau uninstall Mobile Legends-nya hari ini maju ke depan. Kang Boni kasih 1 juta, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Yaudah kalau nggak ada nomor. Ahwatnya, kalau Ahwat kan jarang main game, kayaknya jarang ya Ahwat main Mobile Legends ya. Enggak. Paling Ahwat mah mainnya teka-teki silang calontong. Main PO. Aku PO udah level 50 alhamdulillah. Digedein, kecilin lagi, gedein, kecilin lagi. Bete juga sih. Alhamdulillah. Sebenarnya itu tukang es krim masih luas. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa Kang Boni sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah kalau ada yang bertanya. Ini pada saum semuanya? Hah? Lagi sahur nggak? Nggak? Ya, apa? Pantesan nggak ada air. Biasanya ada sene, aqua, sahur.